holopis kuntul baris. Ya. Bau membau. Bahwasanya alam kita harus lestari. Itu ya, yang alam pertama harus ada kesadaran itu ya. gitu ya. Alam kita harus dijaga. Sejauh apapun kebutuhan kita soal ekonomi, tapi yang terpenting ya alam kita harus tetap lestari. Tinggal soal pengawasan. Pengawasan kita terhadap kinerja dinas lingkungan hidup, kemudian dinas terkait soal potensi alam kita. Jangan sampai misalnya tidak hanya pantai, tapi juga harus dicek bagaimana ke hutan lindung kita. Itu kan harus benar-benar dijaga. Haji Anang Ahmad Syaifuddin lahir di Lumajang pada 21 Februari 1979. Sosok pemimpin yang tumbuh dari akar tradisi pesantren dan kini berdiri di garda depan pengabdian untuk rakyat. Perjalanan hidupnya dimulai dari dunia pesantren. Ia menimba ilmu di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, kemudian melanjutkan pendidikannya di PPRS Syarifuddin Norjo, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tak hanya menekuni pendidikan, beliau juga aktif dalam dunia pergerakan. Melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, jiwa kepemimpinan dan semangat perjuangannya ditempa. Dan sebagai Ketua DPC PKB Lumajang, ia menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan masyarakat bawah. Karir politiknya pun terus menanjak. Haji Anang dipercaya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, dan kini mengemban amanah lebih besar sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Berangkat dari pesantren, hadir di tengah rakyat, dan kini mengabdi untuk Jawa Timur. Haji Anang Ahmad Syaifuddin adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai tradisi dan pengabdian dapat melahirkan pemimpin masa depan yang bijaksana dan membumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat. Masih bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di Lumajang, salah satu wilayah di timur Provinsi Jawa Timur. Dan bersama kita sudah hadir Bapak Anang Ahmad Syaifuddin, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Terima kasih selamat sudah pagi juga hadir di acara Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, kali ini kita akan ngobrol tentang mangrove, perannya dalam upaya untuk mengurangi abrasi, juga potensi wisata edukasi di wilayah Lumajang dan Jember. Dan yang pertama mungkin kita bisa pengen tahu penjelasan dari Pak Anang yang saya kira memahami betul kondisi di Lumajang dan Jember ini. Sebetulnya kondisi mangrove di pesisir Lumajang Jember seperti apa, Mas Anang? Ya, kondisi mangrove di sepanjang pantai Jember dan Lumajang itu keterjagaannya masih kurang. Jadi kita masih butuh banyak lagi menanam mangrove. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, teman-teman LSM, pecinta lingkungan hidup, dan tentu masyarakat Jember dan Lumajang. Ayo kita rame-rame dan bersama-sama menanami pantai kita dengan mangrove. Karena kita ada pada posisi pantai selatan yang punya ancaman megatrust. Itu kalau lempeng bumi, lempeng ini sudah ketutup misalnya, maka tentu megatrust akan terjadi. Kita ini juga ada banyak sungai yang melalui Jember dan Lumajang, terutama kalau di Lumajang kita punya Semeru yang cukup luar biasa, cukup aktif. Ancamannya juga luar biasa. Nah, saya pikir kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan kita, menjaga pantai kita, untuk bersama-sama
sadar setiap dari kita untuk menjadikan sepanjang pantai kita itu hutan mangrove. Ya, sebetulnya kita mungkin banyak orang sudah tahu manfaat besarnya mangrove, Mas Anang gitu ya. Tapi barangkali bisa dijelaskan sebetulnya apa sih ya manfaat mangrove yang sedemikian besar untuk untuk mengelola lingkungan di pesisir pantai, Mas Anang. Mangrove itu punya karakter bisa hidup di air, bisa hidup di tanah kering juga, dan kemudian punya akar yang kuat sehingga bisa mencegah abrasi. Ya, itu yang pertama ya. Tadi yang pertama. Fungsi paling penting itu sebenarnya mencegah abrasi itu. Dengan mencegah, kondisi tadi yang akarnya kuat, kalau kita misalnya, mudah tumbuh gitu ya. Melihat di sepanjang pantai di Tempur Sari, abrasi kan terjadi berkali-kali sampai kemudian ada sekian penduduk yang harus terisolasi karena akibat dari abrasi. Jadi abrasi itu masih menjadi ancaman sepanjang pantai. Dan sejauh ini mangrove ini yang paling efektif untuk saya melakukan pikir itu gitu ya. Itu bagian dari ijtihad gerakan lingkungan kita untuk lebih dari itu, mungkin ini bagian dari jihad penjagaan lingkungan. Jihad lingkungan, Mas Anang ya. Di sepanjang pantai selatan itu ya, ayo rame-rame dan bersama-sama menanam mangrove. Kalau catatan Mas Anang sebetulnya apa ya tantangannya? Kok ini kemudian belum menjadi kesadaran bersama untuk mewujudkan hutan mangrove itu sebenarnya tantangannya apa sih, Mas? Yang menjadi kendala selama ini? Saya kira ini secara makro itu menjadi tantangan Indonesia. Tidak hanya Lumajang dan Jember saja, tidak hanya Jawa Timur saja. Karena masyarakat yang masih dalam keadaan ekonominya tidak baik-baik saja, itu kesadaran atau pikiran untuk menjaga dan mengkonstruksi alam sebagaimana dianugerahkan Tuhan terhadap manusia, saya pikir ya masih ini. Karena mereka ya harus nyari, beliau ini harus memenuhi kebutuhan pokoknya dulu gitu ya. Apalagi misalnya di sepanjang pantai selatan misalnya ada potensi tambang pasir besi misalnya. Nah itu kan potensi itu yang lebih kayaknya lebih punya prospek untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi beliau ini masih daripada misalnya kita akan tetap menjaga alam kita untuk tetap lestari seperti sedia kala. Jadi masih urusan perut ini Mas Anang. Jadi perut dulu diselesaikan, baru mungkin kita berharap nanti ke depan. Dan seiring waktu kan juga berkebutuhan. Misalnya hutan kita, ada hutan produktif. Yang sekian waktu ya kayunya harus ditebang untuk kebutuhan industri. Nah, saya pikir dinamika itu yang seiring waktu sesuai dengan kebutuhan manusia itu makanya ekologi kita, alam kita, keterjagaannya ya semakin berkurang. Jadi artinya untuk jangka panjang sustainability ini perlu juga pada akhirnya kalau hanya ngurusi perut toh habis juga ini kalau nggak dirawat gitu kan ya Mas Anang gitu ya. Tetapi saya karena di samping juga secara dinamika global kita kan saling berkebutuhan. Cina butuh nikel kita, kemudian Eropa butuh minyak kita dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu pasti akan Singapura butuh pasir kita, ya kan? Pasir kita, gitu kan. Nah itu yang pasti ada pembangunan gedung yang harus membutuhkan eksplorasi pasir yang angkanya berkubik-kubik. Jutaan kubik dari kebutuhannya dan butuh jalan kita dan semuanya kan
itu juga menjadi bagian akses distribusi barang. Jadi betapa pentingnya urusan ini ya. Artinya ini bukan urusan warga Lumajang saja ini ya. Kalau ini terjadi sesuatu kalau terjadi sesuatu di Lumajang dan Jember, dampaknya juga nasional bahkan mungkin global ya. Apalagi sekarang kan sudah pemerintah RI juga memproyeksikan jalan lintas selatan, tembus sampai ke Banyuwangi, Jogja, Jember ya. Banyuwangi, Jember itu terus berprogres. Nah, artinya ayo ini saling dijaga. Betul. Maka di situ menjadikan pantai kita, hutan mangrove itu saya pikir adalah satu keniscayaan. Betul, Mas. Tapi saya yakin juga sudah banyak yang dilakukan masyarakat atau LSM atau bahkan pemerintah ya dalam hal ini pihak legislatif ya. Menurut Mas Anang sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran kita pada pentingnya mangrove di pesisir Lumajang dan Jember itu? Kalau soal itu sih sesungguhnya ya solidarity maker. Pemimpin yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama holopis kuntul baris, bau membau, bahwasanya alam kita harus lestari. Itu ya yang pertama harus ada kesadaran itu gitu ya. Alam kita harus dijaga. Sejauh apapun kebutuhan kita soal ekonomi, tapi yang terpenting ya alam kita harus tetap lestari. Ya. Nah, sejauh ini selain satu membangun kesadaran, barangkali sudah ada inisiatif-inisiatif Mas untuk bergerak lebih maju lagi ya. Setelah membangun kesadaran, apalagi sih yang sudah dilakukan selama ini paling tidak menurut sepengetahuan Mas Anang? Ya, saya ingin mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk ngecek kembali pantai kita se-Jawa Timur. Dan itu sudah mulai dilakukan? Sudah mulai dilakukan? Baik pantai selatan maupun pantai utara. Saya pikir itu penting untuk disisir kembali dan dilihat bagaimana keadaan pantai kita. Tidak soal hutan mangrove saja, ada sekian pantai yang harus dieksplorasi jadi tempat wisata. Maka kebersihannya harus juga dijaga. Jangan sampai ada sampah plastik yang itu kalau dibiarkan itu kita sama dengan investasi penyakit terhadap anak cucu kita. Oke, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi juga soal potensi wisata tadi yang sudah disebut Mas Anang. Tapi mungkin yang perlu dieksplorasi lagi, Mas Anang ini kan sekarang jadi wakil rakyat mewakili Dapil Jember Lumajang di Provinsi Jawa Timur ya, Mas Anang. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan DPR di Provinsi Jawa Timur untuk mendorong agar pesisir Lumajang Jember ini kembali lebih bagus lah gitu Mas? Kita mengoptimalkan fungsi kita. Pertama tentu peraturan daerah soal lingkungan sudah diproduksi. Di provinsi? Di provinsi maupun di kabupaten kota? Kemudian tinggal soal pengawasan. Pengawasan kita terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian dinas terkait soal potensi alam kita. Jangan sampai misalnya tidak hanya pantai, tapi juga harus dicek bagaimana ke hutan lindung kita. Itu kan harus benar-benar dijaga. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai hanya untuk satu kebutuhan tertentu misalnya harus gundul dan harus ditanami dengan tanaman-tanaman produktif yang lainnya. Nah itu harus benar-benar dijaga. Kemudian tentu soal budgeting. Kadang saya melihat baik itu pada proses penganggaran di APBN maupun APBD se-Indonesia. Kayaknya
tidak begitu Jadi, teranggarkan apa ya, dengan baik soal political anggarannya ini juga perlu didorong ya. ya, kita Iya, kan iya. bisa cek bagaimana Iya, APBN menganggarkan untuk keterjagaan lingkungan Ya, hidup misalnya kita. pendidikan minimal Ya. 20%, harusnya lingkungan ini juga harus Nah, semangat untuk itu, harus ya minimal semangatnya berapa itu. persen gitu ya. Malah misalnya. ketahanan pangan yang harus mengorbankan Oke. sekian juta hektar Ya. hutan kita Ya, untuk nanam jagung, untuk nanam padi dan Hmm. seterusnya. Padahal kalau kita mengoptimalkan lahan Ya. pertanian yang ada, nah, tinggal ya saya pikir juga akan luar biasa. Tinggal bagaimana menekan harga pupuk Ya. tidak tinggi, kemudian ketersediaan pupuk bisa diakses oleh para petani. Saya pikir mengoptimalisasi itu untuk ketahanan pangan kita Ya, tanpa harus sudah mengorbankan cukup lingkungan tipis, ya. tanpa harus mengorbankan. Jadi memang ini ada lingkungan dua kita. PR besar kita ya. Satu memang menanam itu. Tadi misalnya menanam mangrove gitu ya. Menanam gitu. Tapi PR yang kedua yang adalah lebih penting lagi melindungi. kesadaran domestik, Mas. Oke. Kesadaran domestik mengajarkan ke anak-anak kita Oke. tentang lingkungan. Itu saya kira poin ketiga ya yang harus kita Ya, lakukan, Mas ya. betul. Mengajarkan. Saya pikir itu paling dasar Oke. di lingkungan keluarga kita, kesadaran itu mengajari anak untuk buang sampah pada tempatnya. Memilah sampah, iki sampah basah, iki sampah kering. Betul. Ini sampah plastik dan ini sampah yang bisa diolah jadi organik misalnya. Iya. Nah, itu kalau di ranah domestik sudah Iya, diajarkan ke anak-anak kita, Iya, di iya. keluarga, saya pikir juga akan Dan berikutnya kesadaran bisa itu akan berkembang ke mengajari lingkungan yang menanam, lebih luas lagi. betul, mengajari Menanam dan gitu ya. seterusnya. Jadi itu saya kira Apalagi sekarang kan jadi petani itu ini sudah punya tren baru. Banyak anak muda yang terjun di pertanian. Anak-anak muda Indonesia yang kemudian berhasil mengelola pertanian di luar negeri, di Jepang, di Korea dan seterusnya. Nah, itu kan menjadi satu potret. Karena dunia hari ini kan borderless, sudah tidak ada jarak ya antara apa yang terjadi di Jepang pasti akan berpengaruh terhadap Indonesia, yang terjadi di Amerika akan terjadi terhadap negara-negara yang lainnya. Nah, di satu era yang hari ini, era digitalisasi ini, saya pikir kampanye-kampanye lingkungan bisa melalui media sosial. Media sosialnya, makanya di Dinas Lingkungan Hidup harus dianggarkan, kayak podcast begini ini misalnya. Saya sarankan itu Dinas Lingkungan Hidup harus menganggarkan itu untuk benar-benar kita kampanye untuk kelestarian alam kita. Dan saya kira tadi sudah disinggung Mas Anang, sebetulnya kalau ini dikerjakan dengan baik, fungsinya tidak hanya menyegah abrasi misalnya, tapi ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Salah satunya adalah wisata itu tadi Mas. Kalau di pertanian bisa menjadi sumber pendapatan baru ya. Ya kadang saya heran itu ya. Wisata, saya pemerintah RI terutama membuka lahan seluas-luasnya untuk menebangi hutan kita, untuk ketahanan pangan kita. Padahal lahan pertanian kita kalau dioptimalkan. Sudah tadi itu saya ingin ngulang-ngulang ini. Pupuk murah kemudian ketersediaan pupuk bisa diakses dengan mudah oleh petani. Saya pikir itu kan Mas. PR kita ini Mas Anang, PR kita bersama. Dan hutan kita ditebang kayunya dibawa, saya pikir. Dan itu mungkin terkait mangrove tadi Mas, atau kelestarian hutan itu kira-kira potensi-potensi apa saja ya yang kita bisa kembangkan. Tadi Mas Anang, sakjane tanpa harus menebang. Ya, pertama Dinas Lingkungan Hidup harus memperbanyak pembibitan mangrove. Pembibitan mangrove, dan itu kita bersama-sama akan perjuangkan soal anggarannya. Soal anggarannya karena itu juga menjadi bagian dari DPR. Bibit mangrove sebanyak-banyaknya dan kemudian tanam di sepanjang pantai di Jawa Timur. Saya pikir itu. Kalau kita menunggu ini saya pikir prosesnya juga akan lama, Mas. Dan itu bisa misalnya di Surabaya, beberapa wilayah yang lain itu
sudah menjadi satu destinasi wisata, Mas. Di apalagi Surabaya. itu kan. Gitu ya. Saya kira ini. Nah, kita hari ini kan pikiran kita orang-orang kota, Mas Tri yang hari-hari di Surabaya, macet, kemudian polusi, bising, rumah berdempet-dempetan, begitu kan? Ketika Sabtu, Minggu, pasti yang dicari kan alam. Nek Kenjeran itu lestari. Itu jauh. Sepanjang gak adu-adu teko nggone Surabaya. Itu kan daripada nanggone Lumajang rekreasi untuk melihat hutan mangrove kan sepanjang Kenjeran itu ditanami mangrove yang jadi hutan mangrove dan juga jadi wisata. Ketika jadi wisata maka pertumbuhan ekonomi persekitaran pasti akan tumbuh. Orang dodol es degan, orang dodolan rujak Surabaya, orang Lamongan iso dodol soto Lamongan kan, wong Gresik iso buka warung kopi kan, ngono to Mas. Iya. Dan menurut saya kalau misalnya itu diterapkan juga di Jember Lumajang, saya kira ini menjadi multiplier effect gitu. Jadi tempat wisatanya menjadi lebih bervariasi itu Mas. Di Jember saya kira pantainya luar biasa ya. Di Lumajang juga demikian, kemudian bisa menjadi spot-spot baru gitu ya. Tapi Mas Anang, apakah ini sebenarnya juga menarik anak muda ya untuk terlibat sebenarnya? Kalau menurut Mas Anang, rata-rata yang menjadi pelopor dari gerakan kelestarian alam kita itu kan banyak dipelopori oleh anak-anak muda, generasi Z. Nah, itu kan sudah mulai tumbuh kesadarannya bahwa alam kita harus terjaga. Karena udara yang kita hirup harus benar-benar bersih, tidak tercampur oleh polusi, tidak tercampur oleh polusi pengelolaan sampah medis misalnya. Makanya itu kan harus ditata Mas. Iya. Ya apa ngelola sampah medis di tengah permukiman itu kan PR-nya itu kuat berarti itu. Ya harus nah itu kan ya saya pikir penataan di Jawa Timur harus mulai ke sana ya Mas. Mulai didesain dengan sedemikian rupa. Tapi sejauh ini Mas Anang, saya kira setelah sekian bulan menjadi anggota DPRD provinsi, barangkali ada masukan-masukan dari masyarakat selain yang sudah disampaikan Mas Anang tadi ya. Apa kira-kira masukan-masukan dari anak-anak muda terutama ya? Ya, karena kita punya setiap waktu kita harus berbaur dengan masyarakat. Juga kadang reses dengan masyarakat, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Maka pemerintah harus menyediakan bibit tadi itu. Ya, misalnya itu salah satu masukannya itu Mas ya harus ada barangnya ya. Kalau kita mau kesadaran menanam kan harus ada barangnya. Ada penyediaan 1 miliar bibit mangrove yang itu kita serahkan ke masyarakat pesisir pantai. Dan itu sudah jalan atau masih dalam proses? Enggak, ini aspirasi dari masyarakat. Ya harus paling enggak ada ketersediaan bibit itu gitu ya. Iya. Disediakno bibit dikongkon nandur nang masyarakat yang ada di persekitaran itu diserahkan ke LSM yang bergerak di yang konsentrasi di bidang itu. Saya pikir selesai. Ya. Ini mungkin jangka pendeknya ya Mas Anang ya yang kita bisa lakukan. Tapi mungkin Mas Anang tadi sudah punya gambaran secara jangka panjang ya. Kita harus melibatkan semua partisipasi masyarakat. Tetapi juga faktor tadi ya negara faktor globalnya itu Mas. Sebagai biar minta eksplorasi lagi Mas Anang. Sebetulnya secara global apa sih harus kita lakukan sehingga pelibatan masyarakat itu tidak hanya masyarakat Jember dan Lumajang, tapi mungkin seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia gitu Mas. Bisa dijelaskan lagi terkait itu Mas, pelibatan masyarakat. Indonesia sebagai paruh bumi, itu harus dikembalikan. Gitu bagaimana Indonesia berkontribusi terhadap kesegaran udara kita, kelayakan hirup udara kita, kemudian mengurangi efek rumah kaca. Itu bagian dari kontribusi Indonesia untuk masyarakat
global. Saya pikir ada banyak hal lain yang tentu terlalu panjang untuk bisa kita. Ya. Jadi sebetulnya poinnya itu kita nggak mungkin ya bisa melakukan sendiri ya, Mas Anang ya. Kita harus butuh peran masyarakat, betul, legislatif, eksekutif. Kalau kita kan menjadi bagian dari komunitas global. Yang kalau di tingkat kabupaten kota, Mas Anang, catatan Mas Anang, pemerintah kabupaten Lumajang, Jember misalnya, bagaimana upaya mereka untuk mewujudkan kelestarian lingkungan, terutama kita harus bersama-sama. Tadi itu Hulupis Kuntul Baris itu. Ya, pemerintah provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota Jawa Timur harus bersama-sama, terutama dianggarkan yang layak untuk kelestarian hutan. Kebetulan kan kelestarian ini lingkungan. Kepala daerahnya kan baru-baru ini, di Lumajang juga baru, di Jember juga baru. Tetapi kemarin ketika ada efisiensi anggaran itu, apakah juga berdampak, Mas Anang? Kemarin pemerintah kan melakukan efisiensi anggaran tahun ini gitu ya. Apakah ini juga catatan Mas Anang berdampak pada kelestarian lingkungan ini? Oh, sangat berdampak sekali tentunya. Karena transfer pusat ke daerah juga berkurang berkurang. Kemudian bagaimana pemerintah mengarsiteki anggaran yang sedemikian itu untuk kebutuhan yang begitu besarnya itu kan juga rada-rada pening bikin pening juga. Makanya tangan pemerintah, tangan kita tidak akan cukup untuk menyelesaikan problem-problem yang ada. Maka tentu pemimpin yang punya karakter solidarity maker, mampu menggerakkan kesadaran, partisipasi publik yang seluas-luasnya, itu yang kuncinya itu yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan itu mungkin solusi yang dibutuhkan. Jadi kesadaran publik ini harus dibangun. Saya kira kesadaran publik ini harus digerakkan, dan itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau misalnya dulu di Banyuwangi ada festival Kali Bersih, gitu kan. Nah itu kalau misalnya apa susahnya sih kita niru festival pantai bersih atau pantai hijau, pantai bersih. Gitu ya, Mas. Jadi mereka kabupaten kota yang bisa menjaga pantainya itu bisa dapat reward dari pemerintah provinsi misalnya, anggarannya ditambah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, gerakan-gerakan itu dan pikiran-pikiran seperti itu atau kebijakan yang seperti itu penting dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Ya, dan ketika itu sudah menjadi trust itu ya, memunculkan trust, sebetulnya pihak swasta misalnya perusahaan-perusahaan itu akan dengan senang hati mengalirkan CSR-nya untuk program-program itu sebetulnya gitu. Jadi kuncinya kan itu, mendorong mereka untuk percaya bahwa ini menjadi gerakan bersama, kemudian mereka terlibat di dalamnya. Nah mungkin yang terakhir catatan Mas Anang terkait keterlibatan pihak swasta. Kalau kesadaran publik sudah terbangun, pasti itu kan menjadi nilai. Betul. Menjadi nilai-nilai di lingkungan kita. Di tengah-tengah masyarakat kita. Taruh misalnya, nek memotong pohon di tepi pantai, itu satu dosa yang sangat besar. Nek ini sudah menjadi kesadaran bersama. Buang sampah, misalnya sembarangan, itu akan menjadi dosa besar. Atau misalnya kita rokokan di ruang di ruang publik misalnya, putung rokok dibuang sembarangan. Nah itu kan juga akan jadi najis mughaladoh kalau itu sudah terbangun satu kesadaran bersama. Nah, solidarity maker itu saya pikir menjadi salah satu kata kunci untuk paradigma pembangunan lingkungan terutama khususnya di Lumajang dan Jember. Baik Tribuners dan pemirsa harian sudah dimanapun berada, solidarity maker itu tadi yang digaungkan oleh Mas Anang, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk mewujudkan kelestarian lingkungan di pesisir Jember Lumajang ya. Yang salah satu inisiatif yang ingin digagas oleh Mas Anang adalah menumbuhkan peran hutan mangrove di sepanjang pantai Lumajang Jember. Tetapi
tidak hanya itu, Mas Anang tadi menegaskan bahwa kita harus membangun kesadaran lingkungan sehingga kesadaran lingkungan itu menjadi menjadi pemikiran semua masyarakat terutama di kalangan anak muda. Ya. Baik Mas Anang, mungkin ada closing statement dalam rangka kita bersama-sama untuk melestarikan lingkungan khususnya di wilayah pesisir Lumajang dan Jember. Silakan Mas Anang. Lingkungan kita akan tetap lestari karena saya lahir dari rahim pesantren. Saya sebagai seorang santri, saya melihat dari perspektif santri. Maka tentu kita semua stakeholder, masyarakat secara luas harus memegang 3 komitmen. Komitmen yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh, melestarikan tradisi lama yang baik. Kemudian komitmen yang kedua adalah al-akhdhu bil jadidil aslah. Sehebat apapun kebutuhan pembangunan kita, tapi jangan lupa alam, lingkungan kita harus tetap terjaga dan lestari. Kemudian komitmen yang ketiga adalah al-ijad ila mahwal aslah, sumal aslah, fal aslah. Continuous improvement. Saya pikir kalau 3 komitmen ini saling kita jaga, saling menjadi paradigma kita bersama, maka Jawa Timur alamnya akan tetap lestari. Oke, Tribuners, Jawa Timur alamnya akan tetap lestari. Demikian, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh lain dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Trimulyono, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.